Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji, perkenalkan nama saya Novi Arianti, guru matematika di SMP IT Gamel Akhlak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan pada mata pelajaran matematika materi pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video yang saya kerjakan. Mohon masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Sekarang dipimpin doa terlebih dahulu ya oleh ketua kelas. Silakan Lutfi maju ke depan. Istaidu. Ikra doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa allimni bis-shalihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Lutfi, bisa duduk kembali. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan dicek di sekitar kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Lalu dikeluarkan buku dan alat tulisnya ya. Sudah? Sebelumnya Miss mau mengecek dulu semangat kalian ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, kurang kompak. Coba. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita hari ini mau belajar pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelumnya, Miss mau mengecek ingatan kalian terhadap materi sebelumnya. Di sini ditampilkan yang pertama, apa pengertian dari pertidaksamaan? Ada yang mau coba jawab? Kalau pertidaksamaan itu ada berapa tandanya? Ada 4. Apa aja? Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Pinter. Lalu yang kedua, apa pengertian pertidaksamaan linier satu variabel? Ada yang mau coba jawab? Darel, mau coba jawab? PTLSV adalah suatu kalimat terbuka dengan satu variabel berpangkat 1 yang menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Ya, betul ya jawaban Darel. Tepuk tangan untuk Darel. Lalu yang ketiga, manakah yang merupakan contoh pertidaksamaan linier satu variabel? Kita baca bersama-sama ya. Yang A, X tambah 5 lebih dari 7. Yang B, X kuadrat
kurang 16 kurang dari sama dengan 0. Yang C sama dengan 11. Nah, di antara ketiga itu, manakah yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Ada yang mau coba jawab? Marik. Yang mana, Marik? Yang A, Miss. Yang A. Coba dibaca. X tambah 5 lebih dari 7. X tambah 5 lebih dari 7. Betul pertidaksamaan linear satu variabel? Betul. Karena ada apa? Karena apa? Karena variabelnya ada satu. Terus ada tanda lebih dari. Betul. Lalu yang B kenapa bukan? Karena itu X pangkat 2. Karena variabelnya berpangkat 2. Kalau yang C kenapa bukan? Variabelnya ada 2. Lalu apa lagi? Dan ada tanda sama dengan. Alhamdulillah ternyata pas dicek kalian masih banyak yang ingat ya. Lalu misalkan bacakan tujuan pembelajarannya pada hari ini melalui pendekatan saintifik berbasis TIPEC dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel dengan tepat. Nah, ini yang nanti kalian akan pelajari ya. Lalu manfaat pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini ada suatu gambar. Di sini ada gambar apa? Gerbang tol. Di gerbang tol, di sini ada yang mengandung pertidaksamaan linear satu variabel. Ada di manakah gambarnya yang mengandung pertidaksamaan linear satu variabel? Ada yang mau coba jawab? Oh, Hafid. Batas maksimal 2,1. Iya, betul. Ada batas maksimal 2,1 meter. Nah, itu yang termasuk pertidaksamaan linear satu variabel karena ada batasannya. Kalau misalkan mobilnya di atas 2,1 meter, bisa lewat nggak? Nggak bisa. Yang bisa di bawah 2,1 meter gitu. Nah, ini manfaatnya. Supaya kalian lebih tahu lagi, ada manfaat lagi selain ini. Akan Miss putarkan videonya terlebih dahulu ya. Halo teman kece, ketemu lagi sama Kananda dan kali ini Kananda mau bahas soal matematika kelas 7 dengan topik persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, khususnya materi pertidaksamaan linear satu variabel. Langsung aja yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng. Clara berusia 5 tahun lebih tua daripada Dara, adiknya. Mereka pergi ke taman safari bersama kedua orang tua mereka dengan mengendarai mobil. Rincian tarif masuk ke taman safari adalah sebagai berikut. Kendaraan, mobil Rp125.000 per mobil, motor Rp50.000 per motor. Untuk pengunjung, dewasa Rp25.000 per orang, anak-anak di bawah 5 tahun gratis. Estimasi biaya makan di dalam taman safari minimal habis Rp40.000 per orang. Jika jumlah umur Clara dan adiknya sama dengan 11 tahun, maka biaya minimal yang harus dipersiapkan orang tua Clara untuk masuk ke taman safari adalah Pak adik Dara berusia 5 tahun, sehingga tidak dikenakan biaya masuk. Di soal yang ditanyakan adalah biaya minimal yang harus dipersiapkan orang tua Clara untuk masuk ke taman safari. Nah, jika ada kata minimal, maka tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih besar sama dengan. Bisa kita tulis seperti ini. Total biaya lebih besar sama dengan tarif mobil, tambah tarif pengunjung, yaitu ayah ibu Clara, tambah uang makan, ayah, ibu, Clara, dan Dara. Total biaya lebih besar sama dengan Rp125.000
ditambah dalam kurung 3 dikali 25.000 tambah dalam kurung 4 dikali 40.000. Total biaya lebih besar sama dengan 125.000 tambah 75.000 tambah 160.000. Total biaya lebih besar sama dengan 360.000. Dari sini udah tahu manfaatnya apa? Coba disimpulkan dari videonya, manfaatnya apa? Kalian kalau misalkan di kehidupan sehari-hari itu kalian bisa memperkirakan, kalau misalkan kalian mau jalan-jalan ke taman safari misalkan, itu kalian bisa memprediksi gitu, sekiranya kalian akan membutuhkan uang berapa minimal yang harus kalian bawa gitu untuk masuk ke taman safari. Misalkan kalian jalan sama teman gitu, estimasinya ketahuan dari pertidaksamaan linear satu variabel berapa uang yang harus disiapkan, begitu ya. Lalu kita lanjut ke langkah-langkah pembelajaran ya. Yang pertama nanti gambaran kalian nanti itu kalian akan berorientasi terhadap suatu permasalahan ya. Lalu nanti Miss akan mengorganisasikan kalian untuk belajar. Lalu yang ketiga, Miss akan membimbing penyelidikan kalian. Lalu nanti yang keempat, kalian diharapkan mengembangkan dan menyajikan hasil karya ya. Lalu yang terakhir, Miss akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu selanjutnya penilaiannya itu terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, sama penilaian keterampilan. Nanti sikap kalian dinilai, lalu pengetahuannya diambil dari nilai pretest dan posttest, lalu nilai keterampilannya dinilai nanti saat kalian maju presentasi. Sebelum ke materi inti, Miss mau mengecek kemampuan awal kalian terlebih dahulu ya. Linknya sudah Miss kirim di grup, silakan HP-nya dikeluarkan. Lalu silakan join di link yang Miss share di grup. Ini ya kodenya ya. Gimana? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke orientasi masalah ya. Coba dibaca sama Lutfi ya. Vicky saat liburan sekolah, berlibur di rumah neneknya. Vicky membantu neneknya menanam tanaman hias di lahan kosong yang ada di depan rumah neneknya yang berbentuk persegi panjang. Panjang lahan kosong itu 35 meter lebih panjang dari lebarnya dan keliling kurang dari 350 meter. Jika lebarnya X, M tentu X meter, tentukan A. Batasan nilai X, B. Salah satu kemungkinan panjang dan lebar lahan. Nah, dari permasalahan ini ada yang mau bertanya? Ya, Lukman. Batasan nilai X itu apa, Miss? Ya, Lukman bertanya batasan nilai X. Maksudnya batasan nilai X itu nanti kalian tahu batasannya X itu perkiraannya berapa. Terus nanti kalian di situ kan ada panjang lahan kosong. 35 meter lebih panjang dari lebarnya. Berarti lebih panjang yang mana? Panjangnya atau lebarnya? Ya, lebih panjang yang panjang ya. Lalu di situ ada keliling, ada kata-kata keliling. Berarti nanti kalian pakai rumus keliling persegi panjang seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Lebar X meter.
Ya, lebar X meter itu nanti yang akan dicari ya Gumi ya. Setelah mendapatkan batasannya, nanti Gumi mendapatkan nilai X-nya atau lebarnya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, misalkan membagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok ya. Sudah, coba dilihat soalnya. Nanti di situ kan ada contohnya. Kalian bisa melihat ke contoh kalau mengerjakan. Ini 1. ini 2, 3, 4. Oke. Sudah. Nama kelompok sudah. Soalnya di sini Vicky, yang permasalahan tadi tampilin kan Vicky. Jadi ini Vicky yang mau diselesaikan masalahnya. Nah, di sini sudah ada materinya, materi dan contohnya. Nanti pengerjaannya seperti dicontoh. Nih, di sini kan ada, misalkan X adalah lebar, berarti jika panjang lahan kosong itu 7 meter lebih panjang dari lebarnya, model matematikanya berarti P sama dengan X tambah 7. Nah, nanti hampir mirip sama soal yang permasalahan tadi, Vicky. Ya, dicoba. Dimasukkan ke model matematika, dirubah dulu ke model matematika. P sama dengan X tambah 35. Iya. Tambah 7. Nah, di sini hampir mirip dengan contoh, dengan soal. Jika panjang lahan kosong itu 35 cm lebih panjang dari lebarnya, model matematikanya berarti bagaimana Noval Akbar? X tambah, ya, coba ditulis, boleh ya, lebar. Iya, nanti kesimpulan di akhir berarti. Lebar lahannya 70. Ya enggak? Sini ini. Itu kan kelilingnya. Ya bener belum kayak gitu? 35. Ini X-nya kan kurang dari 70, berarti mungkin nggak kalau 35? Mungkin. Iya, Mungkin karena di bawah 70 atau kurang dari 70. Boleh lebarnya 35. Kalau panjangnya berarti mengikuti rumus panjang. Panjang sama dengan X tambah 35. X-nya berapa? 35. Berarti 35-nya ditambah, ya. Bukan bener. Sudah, tadi yang mana? Ini enggak ada. Ya, gini. Contohnya ini kan X kurang dari 70. Jadi kemungkinan itu banyak. Di bawah 70, kurang dari 70 itu berapa saja? Iya, 69 ke bawah. Jadi kalian pilih angka yang di bawah 70. Iya, bebas. Bebas. Berapa? Sudah selesai? Sudah. Yang lain, kelompok lain sudah selesai semua? Sudah. Kelompok mana yang mau mempresentasikan? Ya, boleh. Silakan, Gumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kami. Pertama-tama kami akan mengenalkan kelompok yang diketuai oleh Jeremy dan dianggotai oleh Reki.
Saya Ramdan dan Lutfi. Berdasarkan permasalahan di atas, coba kalian ubah kalimat di soal ke dalam kalimat matematika. Jika panjang lahan kosong itu 35 cm lebih panjang dari lebarnya, model matematikanya adalah P sama dengan X tambah 35. Keliling persegi panjang kurang dari 350. Model matematikanya adalah X kurang dari 350. Rumus keliling persegi panjang adalah 2P tambah L ya. Diperoleh P sama dengan X tambah 35. L sama dengan X. Keliling persegi panjang. 2P tambah L kurang dari 350. 2X tambah 35 tambah X kurang dari 350. 2A X tambah 35 kurang dari 350. 4X tambah 70 kurang dari 350. 4X tambah 70 kurang 70 kurang dari 350 kurang 70. 4 kali kurang dari 280. X kurang dari 70. Salah satu nilai X yang mungkin adalah 35. Lebar lahannya 35 cm. Panjang lahan X tambah 35 sama dengan 35 tambah 35 sama dengan 70. Jadi salah satu kemungkinan panjang dan lebar lahan adalah 70 dan 35. Ada yang mau bertanya dari presentasi temannya? Setuju dengan jawaban kelompok 2? Setuju. Oke, kalau setuju silakan duduk kembali kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok mana lagi yang mau maju? Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan anggota-anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Rindra, yang kedua Hasan, yang ketiga saya, yang keempat Hafiz, yang kelima Aiman. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, ini hasil pengerjaan dari kelompok 1 ya. Di kelompok kalian bagaimana? Apakah X-nya semuanya kurang dari 70? Ya, karena kurang dari 70, kelompoknya Hasan atau kelompok 1 mengambil lebarnya 50. Betul atau tidak? Betul. Tadi kelompoknya Gumi, X-nya mengambil 35. Betul atau tidak? Betul, karena kurang dari 70. Kalau punya Lukman, sama ya kelompoknya Lukman, 60. Kelompoknya Zaki? 60, ya. Karena kurang dari 70, jadi 60 betul, 35 betul, dan 50 juga betul. Jadi jawabannya bisa berbeda-beda. Yang penting X-nya kurang dari 70 dan panjangnya sudah pasti ditambah 35. Sampai sini ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Tidak ada? Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Supaya lebih memahami operasi pertidaksamaan linear satu variabel, maka kita bisa menggunakan papan pertidaksamaan linear satu variabel. Ada yang mau coba? Ya, silakan Gumi. Misalkan soalnya 4Z tambah 2 kurang dari 14. Di sini ada variabel apa? Variabelnya Z. Z-nya berarti ada 4. Silakan cari Z-nya terus dipasang Gumi.
Lalu ditambah 2 dan di sini ada angka 1, berarti satunya ada 2 ya. Lalu di sini ada tanda kurang dari, coba dicari Gumi. Ya. Lalu di sini 14, berarti satunya ada 14. Satu dulu aja. 14 dah. Nah, ini sudah bentuknya sudah 4Z tambah 2 dikurang dari 14. Nah, kalau sesuai yang tadi kalian kerjakan, kalian bisa mengoperasikan dengan bilangan yang sama ya. Jadi kalau yang sebelah sini plus 2 supaya 2-nya habis atau supaya 2-nya menjadi angka 0, berarti 2-nya harus dikurangi 2. Berarti di sini diambil 2, Gumi. Berarti sebelah kanan juga harus diambil 2 juga. Ya, berarti tinggal berapa ini? Coba dibaca. Ininya 4Z kurang dari 12. Nah, supaya 4-nya menjadi 1, berarti 4-nya dibagi 4. 4 bagi 4, 1. Jadi disisakan 1, Gumi. Ya, karena sebelah kiri dibagi 4, sebelah kanan juga dibagi 4. Coba dibagi 4. Ya. 12 bagi 4 berapa? 3. Ya, berarti bersisa berapa, Gumi? Bersisa, sisanya berapa? 12 bagi 4. 3, berarti tinggal 3. Ya, begini cara pengerjaannya seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah Z kurang dari 3. Jadi seperti ini ya cara pengerjaannya ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, sudah paham? Ya. Baiklah, terima kasih Gumi. Tepuk tangan untuk Gumi. Ya, silakan LKPD-nya dikumpulkan oleh perwakilan kelompok masing-masing. Yuk. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita mengerjakan soal evaluasi atau post-test. Yang linknya sudah Miss kirim ke grup. Silahkan dilihat soalnya dan dikerjakan. Nanti kalian foto ya pengerjaan kalian. Kalian mengerjakan dulu di buku, lalu kalian foto terus di-upload ke Google Form ya. Kesimpulannya, cara menentukan batasan nilai variabel dari ketidaksamaan linear satu variabel yaitu
ruas dengan bilangan yang sama. Langkah dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ketidaksamaan linear satu variabel yaitu memisalkan apa yang belum diketahui dengan suatu variabel, mengubah kalimat cerita pada soal menjadi suatu model matematika dari permasalahan, menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dengan mengoperasikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, cara menentukan batasan nilai variabel dari pertidaksamaan linear satu variabel yaitu dengan mengoperasikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Lalu, langkah dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel yaitu yang pertama menuliskan sesuai informasi yang ada pada permasalahan. Yang kedua, memisalkan apa yang belum diketahui dengan suatu apa? Variabel. Lalu yang ketiga, mengubah kalimat cerita pada soal menjadi model matematika dari permasalahan. Yang keempat, menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dengan mengoperasikan kedua ruas dengan bilangan yang sama itu. Lalu Miss mau evaluasi sedikit. Nah, alhamdulillah hari ini kegiatan pembelajarannya kalian sudah sangat aktif, lalu mengerjakan LKPD-nya juga sudah cukup kompak dan selesai tepat pada waktunya. Lalu Miss mau refleksi nih, pengen tahu bagaimana sih perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini. Nah, linknya sudah Miss kirim di grup, silakan diklik lalu diisi sesuai dengan perasaan kalian masing-masing. Hasilnya alhamdulillah gembira banget, senang, seru, happy, seru, alhamdulillah. Lalu lanjut ke yang kedua ya. Ya silakan yang slide kedua. Yang belum mengisi silakan diisi. Apakah Anda sudah menguasai semua materi hari ini? Alhamdulillah semuanya sudah menguasai. Selanjutnya, Miss berikan pekerjaan rumah ya. Nanti kalian seperti tadi dikerjakan di buku tulis, lalu silakan dikirimkan ke Google Form yang linknya sudah Miss kirim ke grup kelas ya. Soalnya seperti ini. Sebelumnya Miss ingatkan untuk pertemuan berikutnya, kita karena materinya sudah selesai, maka kita akan melakukan penilaian harian pertidaksamaan linear satu variabel. Jangan lupa dipelajarin ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Miss ucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah sangat aktif dalam pembelajaran. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk 7A dan tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dipimpin doa sama ketua kelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.